Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devitria. Di sini saya akan membahas materi mengenai long life learning, mind map, dan 7 jam. Yang pertama itu belajar sepanjang hayat atau long life learning. Jadi lifelong learning itu belajar sepanjang hayat itu adalah konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan atau continue learning dari buaya sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Jadi proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk pembelajaran secara informal, non-formal maupun formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ciri-ciri orang belajar sepanjang hayat itu yang pertama memiliki pola pikir tertata, kemudian membangun hubungan kerja, kemudian fleksibel dan dapat beradaptasi dengan baik, kemudian selalu mempelajari sesuatu dan penuh rasa ingin tahu serta memanfaatkan banyak sumber belajar dan juga mencari sumber belajar. Nah, kemudian ada problem basis learning. Jadi salah satu metode belajar SCL atau dapat melalui PBL problem listening learning. Metode ini memberikan mahasiswi untuk menelusuri sumber belajar dan berbagai sumber textbooks, kamus, web, jurnal, kemudian dipaparkan di depan kelompok atau mahasiswa lainnya dengan fasilitas tutor dengan adanya trigger masalah. Nah, mind mapping. Nah, cara termudah untuk mendapatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak itu merupakan peta yang hebat bagi ingatan dan mengingatkan kita menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja alami otak itu dilibatkan sejak awal dan dapat membantu dalam membuat rencana, penyelesaian masalah, belajar lebih rajin dan efisien, dan menjadi lebih kreatif dan juga mengingat dengan lebih baik. Nah, kemudian langkah-langkah membuat mind mapping itu apa aja sih? Jadi langkah-langkah membuat mind mapping itu yang pertama memulai dari bagian tengah kertas kosong yang di sisi panjangnya itu diletakkan memanjang atau landscape. Nah, kemudian tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar dan yang sesuai dengan pertegasan dengan lingkaran untuk mempermudah mengingat ide sentral. Kemudian yang ketiga itu kita memasuki bagian-bagian penting, kemudian buat garis dan yang merupakan cabang dari bagian utama dengan menggunakan warna. Kemudian teruskan dengan menghubungkan cabang-cabang utama dari gambar pusat dan dihubungkan ke cabang-cabang utama ke cabang tingkat 2 dan 3 dengan menggunakan warna yang berbeda. Kemudian gunakan garis-garis hubungkan yang melengkung, yang alur yang nyaman, dan tidak ada aturan khusus dalam membuat mind mapping karena pembuatannya mind map adalah seni. Kemudian tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai dengan pertegasan dengan lingkaran untuk mempermudah mengingat ide sentral. Dan kemudian langkah selanjutnya itu jika ada hal-hal yang berhubungan dengan sub yang berbeda, bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan gambar. Oke, selanjutnya ada 7 langkah 7 jam. Yang pertama itu dari 7 langkah 7 jam itu ada clarifying unflamer trends. Kemudian ada problem definition. Yang ketiga ada brainstorming. Yang keempat ada analyzing the problem. Kemudian yang kelima ada formulating learning issue. Yang keenam ada self study dan yang ketujuh ada reporting. Nah, selanjutnya ada clearing unflamed dreams yang tadi sudah kita sebutkan dari 7 langkah 7 jam itu. Yang pertama ada clearing unflamed dreams. Nah, jadi artinya itu mengklarifikasi terminologi yang kurang dimengerti. Kemudian ada problem definition atau mengidentifikasi masalah. Kemudian ada brainstorming atau curah pendapat, kemungkinan untuk hipotesis atau penjelasan. Kemudian ada analyzing the problem atau melakukan analisis permasalahan.
Kemudian ada formulating learning issue atau mengidentifikasi tujuan belajar. Nah, kemudian ada mengumpulkan informasi atau self study ya. Kemudian ada terakhir itu ada reporting atau mensintetis atau mengevaluasi dan menguji informasi baru yang dari hasil setiap belajar. Nah, oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.